Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Selamat sore Sobat Sehat, sudah masuk ke jam 15.30 di hari Senin dan kita masuk ke sesi talk show bersama dengan Dr. Risa. Sobat Sehat, adanya subvarian baru Omicron XBB yang saat ini menyebar di berbagai negara termasuk Indonesia menjadi pengingat kita semua bahwa pandemi COVID-19 belumlah berakhir. Selain kewaspadaan akan XBB, saat ini juga sedang merebak penyakit gangguan ginjal akut. Lantas bagaimana perkembangan saat ini selama 30 menit ke depan akan kita bahas bersama dalam topik berita terkini XBB dan gangguan ginjal akut bersama Dr. Reza Broto Asmoro selaku juru bicara pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru serta Dr. Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes yang nanti juga akan bergabung. Saya ingin menyapa dulu, selamat sore Dr. Reza. Halo, selamat sore Mas Audi, sobat sehat semuanya. Bagaimana dokter kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik, semoga semuanya juga dalam kondisi yang baik ya. Alhamdulillah, semoga semuanya juga sehat selalu ya, Sobat Sehat dan juga Dokter Reza. Untuk mengingatkan ini, Sobat Sehat, talk show sore ini juga dapat disimak melalui Instagram TV atau IGTV di @radiokesehatan, IGTV @kemenkes_RI, serta di-relay di RRI Pro 3, rri.co.id, IGTV RRI Programa 3 maupun YouTube RRI Net Official dan RRI Net. Yang ingin berpartisipasi silakan saja tanya atau sapa-sapa, kirim saja di nomor WhatsApp 0811 874 1919 atau mention di Instagramnya Radio Kesehatan. Dokter Isa, dokter gimana kan kondisi COVID-19 di Indonesia saat ini pasca ditemukannya subvarian baru XBB? Oke, sobat sehat, para pendengar RRI dimanapun berada, memang XBB ini seperti yang sudah kita ketahui bersama, sudah banyak ditemukan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Memang ini adalah subvarian dari Omicron, jadi sebenarnya dia memang masih termasuk yang Omicron. Kan kita tahu sebelumnya ada subvarian lain ya, kayak ada BA.2, ada BA.4, BA.5 gitu ya. Nah, XBB ini sebenarnya juga adalah mutasi dari BA.2. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari Omicron ini sendiri, memang dia kan lebih cepat menular sebenarnya dibandingkan varian-varian sebelumnya seperti Delta dan juga Alpha. Tapi ternyata subvarian XBB ini sendiri itu lebih menular lagi loh daripada varian-varian lainnya atau subvarian lainnya dari Omicron. Bahkan dari Omicron pertama ini lebih meningkat 1,7 kali lebih cepat penularannya. Jadi memang seperti yang terjadi pada kurun waktu 1 minggu terakhir, kita bisa lihat adanya kenaikan kasus COVID-19 di 30 provinsi di Indonesia. Dan secara nasional memang selama 4 hari terakhir ini setiap hari ya rata-rata itu ada 4.700 hingga 4.900 kasus pertambahan setiap harinya. Dan sampai kemarin tanggal 6 November itu terdapat 3.662 kasus nih. Dan yang sembuh alhamdulillah juga banyak, yakni hampir 2.500 kasus ya. Dan memang kalau adanya kenaikan kasus yang terjadi di berbagai negara ini memang berkaitan dengan XBB, jadi disinyalir tren kenaikan kasus yang terjadi di Indonesia ini juga dikaitkan dengan adanya varian XBB yang sudah ditemukan di sini. Nah, tentunya ini harus menjadi pengingat ya untuk kita semua ya, karena meskipun di luar ini kan aktivitas kita sudah berjalan seperti biasa gitu ya, kita sudah berangsur-angsur normal lah ya, melakukan berbagai aktivitas seperti sebelum masa pandemi berlangsung. Tetapi perlu diingat bahwa pandemi ini masih ada, WHO pun belum mencabut statusnya di semua ya, yang dimana XBB ternyata ditemukan di 28 negara sampai sekarang. Jadi
ketika kita beraktivitas di luar rumah, tentunya kita belajar dari negara-negara lain juga yang sudah banyak sekali ditemukan kasus ini. Harus tetap waspada, harus tetap membekali diri dengan protokol kesehatan, dan lengkapi vaksinasi kita, terutama booster COVID-19 nih. Dan di mana kita sudah belajar sebenarnya sudah lebih dari 2 tahun pandemi ini, ternyata memang yang namanya protokol kesehatan itu juga nggak hanya bermanfaat untuk COVID, tapi juga untuk penyakit-penyakit lain, apalagi berkaitan dengan musim hujan ya, sudah mulai musim penghujan, biasanya sudah mulai muncul nih virus-virus lain, penyakit-penyakit lain. Dan kita sebenarnya terjaga selama menjalankan protokol kesehatan pada masa pandemi. Jadi bermanfaat juga loh menjaga diri kita dari penyakit lainnya. Jadi nggak ada salahnya untuk membekali diri, mengencangkan kembali nih protokol kesehatan yang selama ini kita sudah lakukan. Begitu. Baik, terima kasih Dokter Esa. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu sudah hadir di Zoom meeting ini dengan Dokter Siti Nadia Tarmizi selaku Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik. Selamat sore, Dokter Nadia. Selamat sore, Mas Aldi. Selamat sore, Dr. Raisa. Ketemu lagi tentunya seluruh para pendengar nih. Salam sehat semuanya. Baik, salam sehat semuanya ya untuk Sobat Sehat dan juga Dokter Nadia. Bagaimana kabarnya Dokter Nadia hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Walaupun kayaknya mendung nih dari tadi siang nih ya. Moga. Baik. Baik, Dokter Nadia, saya tahan dulu. Saya ingin kembali lagi ke Dokter Reisa. Dokter Reisa, bagaimana pandangan dokter nih dengan masyarakat yang sudah mulai abai dengan protokol kesehatan dan enggan melakukan vaksinasi? Ini soalnya juga ada pertanyaan dari @purnama_perdana yang bertanya bukannya yang kena katanya sudah booster gitu. Jadi yang kena COVID katanya tuh udah dapat booster juga. Dan mungkin maksudnya kok bisa gitu kan, udah booster kok tetap kena. Kenapa harus booster kalau pada akhirnya ya bisa positif COVID juga? Silakan dok. Oke, baik. Para pendengar semuanya, memang kita harus mengerti ya bahwa sifat dari COVID-19 ini itu terutama varian XBB ini tetap bisa menginfeksi orang-orang yang sudah pernah terinfeksi ataupun sudah melakukan vaksinasi. Tetapi harus diingat bahwa tujuan utama kita untuk mencegah terjadinya gejala yang parah, keparahan penyakit, termasuk untuk menekan angka kematian. Nah, ini sebenarnya yang kita antisipasi. Makanya semua orang sebenarnya harus melakukan vaksinasi lengkap dan juga booster supaya kita punya kekebalan tubuh yang berasal dari tubuh kita sendiri dan menghindari penyakit yang berat, apalagi bagi para penderita komorbid. Dan ini juga ternyata bermanfaat karena kalau gejala yang dirasakan tubuh itu lebih ringan, maka resiko perburukan dan juga terkena long COVID itu juga sangat kecil. Jadi sebaiknya kita melakukan antisipasi sebaik mungkin. Dan ini kan sebagai salah satu ikhtiar kita ya, supaya kita tetap bisa terjaga kesehatannya. Dan vaksinasi ini kan rumusnya yang bisa melindungi kita tuh bukan orang per orang sebenarnya. Jadi yang paling baik untuk mencegah supaya kita juga nggak terinfeksi, sekitar kita juga harus melakukan vaksinasi. Jadi makin banyak orang yang punya perlindungan, proteksi dari vaksinasi, semakin kecil resiko kita untuk bisa terinfeksi juga, gitu. Nah, tentunya selain itu, kita harus menyadari bahwa kita mesti menilai resiko yang ada di sekitar kita. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan aktivitas di luar rumah, pastikan dulu diri kita sendiri ini dalam kondisi yang sehat atau tidak. Karena kalau misalnya kurang fit atau sekedar batuk pilek gitu ya, kan kita biasanya nganggapnya flu biasa nih gitu ya. Nah ini harus antisipasi karena kita ketahui varian XBB ini pun juga banyak yang gejalanya sangat ringan sehingga kita bisa mengetahuinya cuma dari batuk pilek aja tuh bisa ternyata. Maka harus melakukan tes ya. Tes ini untuk menegakkan diagnosis supaya kita tahu nih yang sedang terinfeksi ini menderita apa? Apakah hanya influenza atau penyakit lain ataukah ini COVID-19 ya. Jadi kalau misalnya sudah diketahui COVID-19 tentu kita harus melakukan isolasi mandiri supaya nggak makin menyebar lagi, nggak makin banyak yang terinfeksi, nggak keluarga kita nggak ketularan,
dan tidak menularkan lagi ke orang lain gitu ya. Nah, dan kemudian kita sebenarnya sudah punya kan yang namanya aplikasi Peduli Lindungi. Ayo, masih dipakai nggak nih aplikasinya? Kayak kita kemana-mana mau masuk beraktivitas ke ruang publik, ke tempat-tempat umum, tetap harus digunakan karena kan benar-benar bisa mencegah ya terjadinya penularan di ruang publik kalau sampai ada orang yang terkonfirmasi positif atau suspek gitu ya berinteraksi di wilayah tersebut. Jadi kita bisa menekan resiko infeksi, resiko yang tinggi ketika kita mulai menggunakan lagi nih. Karena begitu ada yang terkonfirmasi positif, dia nggak bisa untuk beraktivitas lagi di ruang publik gitu ya. Nah, tentunya perlu diingat bahwa selain menerapkan protokol kesehatan di ruang publik yang penting Halo, adalah Dokter Reza. menggunakan masker. Dokter Reza, Menjaga sepertinya jarak juga menjadi penting ketika mulai banyak Dokter Reza, sepertinya tadi sinyalnya agak ya. kurang baik. Mungkin boleh diulang sekali lagi. Oh, oke. Kemudian kan kita kan sudah banyak nih mulai berkumpul ya di ruang publik gitu ya, di mana terjadi kerumunan massa ya, kita sudah tahu banyak kegiatan-kegiatan yang bertemu lagi dengan banyak orang. Nah, ini kita harus mengetatkan kembali protokol kesehatannya. Jadi paling tidak kita tahu status kesehatan pada orang-orang di sekitar kita saat itu seperti apa ya. Dan jangan lupa memang vaksinasi ini tetap bisa memproteksi kita dari penyakit berat. Jadi ya tetap kok sebaiknya harus booster dan makin banyak yang booster juga makin kuat nanti ketahanan negara kita supaya nggak melonjak lagi kasusnya nanti. Baik, Begitu. terima kasih Dokter Esa. Jadi intinya tetap menegakkan protokol kesehatan meskipun sudah booster dan mengecek kondisi tubuh kita ya. Kalau misalkan flu atau batuk itu kan karena varian XBB ini mirip-mirip ya sama gejala flu atau yang biasa orang Indonesia sebut masuk angin ya. Jadi pastikan kalau diri kita memang benar-benar dalam keadaan fit dan maksimalkan aplikasi Peduli Lindungi. Baik, Dokter Siti Nadia, saya ingin bertanya nih, gimana kalau dari upaya pemerintah dalam menghadapi varian XBB ini dari 3T, vaksinasi maupun obat isoman, Dok? Silakan. Ya, terima kasih Mas Adi. Sobat Sehat, para pendengar RRI. Tadi Dr. Risa sudah menjelaskan banyak ya bagaimana kita menyikapi terhadap XBB ini. Tentunya 3T dan vaksinasi menjadi penting ya. Nah, kita belajar dari kasus-kasus sebelumnya, mulai dari varian Alpha, Delta, Omicron, dan saat ini sebenarnya XBB ini adalah varian varian daripada Omicron tadi. Jadi sebenarnya belum ada varian baru, tapi anaknya Omicron tuh ternyata banyak sekali ya dok ya, sehingga kita harus tetap waspadai. Dan kita tahu sebenarnya di banyak negara peningkatan jumlah kasus juga terjadi karena adanya subvarian ini, baik XBB, XBB1, kemudian kita tahu ada BA275 dan sebagainya. Nah, untuk mengantisipasi lonjakan kasus, karena kan sebenarnya kita sudah betul-betul ya kalau kita lihat sejak Lebaran kemarin ya Dr. Raisa ya, dengan adanya mobilisasi perpindahan penduduk yang besar, aktivitas juga yang sudah berjalan seperti kondisi sebelum pandemi, ini kita bisa melihat bahwa kasus kemarin masih pada angka yang sangat rendah 1.000 dan kematian juga angkanya juga masih di bawah angka 20. Nah, tentunya kita harus memastikan bahwa menghadapi subvarian baru pun kita juga sudah siap dan mengantisipasi kemungkinan lonjakan kasus tersebut. Jadi pemerintah terus menguatkan nih upaya-upaya dari hulu sampai dengan hilir. Kalau kita bicara mengenai hulu ya tentunya tadi protokol kesehatan. Jangan lupa loh pakai masker. Kalau sekarang sudah agak mulai-mulai lengah ya, Dokter saya pakai masker gitu ya. Terus hindari kerumunan yang sangat padat ya. Kita tahu seperti apa yang tadi juga Dokter Risa sampaikan, segera tes. Dan tapi di hilir kita juga siapkan rumah sakit, pengobatan, dan tentunya fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Nah, jangan lupa juga bahwa kita juga harus segera divaksin, terutama untuk booster ketiga atau suntikan ketiga, booster pertama kita atau suntikan ketiga kita, karena itu menjadi pelindung kita. Nah,
selain itu kami juga mengingatkan, kan kita punya layanan telemedicine, tadi Dr. Raisa sudah sampaikan ya. Nah, yang berbeda telemedicine saat ini sekarang obatnya bisa diambil langsung oleh saudara pasien atau keluarga pasien di apotek kimia terdekat. Jadi dia akan tentunya kita tahu bahwa kalau kita positif, kemudian kita akan mendapatkan WA dari Kemenkes di nomor 0811 10 500 567. Nah, sayangnya banyak yang saat ini nggak merespon WA tersebut nih Dr. Reisa ya. Mungkin karena tadi Dr. Reisa bilang gejalanya ringan kali ya, cuma batuk, pilek, sehingga nanti istirahat juga sembuh sendiri. Tapi padahal sebenarnya akan ada manfaat dengan layanan telemedicine ini karena akan mendapatkan pengawasan, bisa juga mendapatkan obat gratis. Ingat loh, kita masih memberikan obat gratis nih untuk teman-teman yang melakukan isolasi secara mandiri. Dan nanti akan tentunya yang sesuai dengan syarat akan bisa menebus resep di web Isoman ya. Nah, WhatsApp itu ada tanda centang hijaunya nih supaya nanti nggak ragu-ragu nih apakah ini pesan hoax atau pesan yang bukan dari Kemenkes. Nah, khusus untuk pesan WhatsApp dari Kemenkes ini ada tanda centang hijaunya. Nah, kemudian tentunya pasien yang sudah terdaftar ini akan bisa mendapatkan konsultasi secara daring melalui layanan telemedicine dan mendapatkan paket obat sesuai dengan kondisi status COVID-nya. Nah, tentunya ini tadi bahwa yang sekarang berbeda adalah kalau akan mendapatkan obat tadi, pasien hanya akan mengisi formulir pemesanan yang ada pada menu pesan obat, kemudian mengunggah resep digital yang dikeluarkan oleh platform telemedicine tadi disertai dengan KTP dan alamat pengiriman dan memberikan persetujuan dan ketentuan lain terkait paket obat. Nah, itu yang kemarin ya. Nah, saat ini fitur barunya adalah bisa memilih jasa pengiriman untuk pick up, bisa memilih jasa pengiriman ataupun bisa ambil sendiri langsung ke apotek Kimia Farma dengan suatu sistem nanti yang sudah akan ditentukan, dan tentunya akan ada kode paket nih yang dikirimkan kembali ke WA untuk kemudian keluarga pasien menebus ataupun mengambil langsung dari apotek Kimia Farma yang ditunjuk. Jadi nanti bisa juga minta dikirimkan oleh ojek online, tetapi tentunya yang akan pesan itu adalah si pasien ataupun juga wali pasien tadi. Jadi jangan lupa ada layanan telemedicine dan pemerintah juga sudah menyiapkan hal-hal termasuk kesiapan layanan kesehatan. Baik, jadi memang layanan telemedicine sudah tersedia ya untuk membantu masyarakat yang sedang isolasi mandiri dan dimanfaatkan dengan baik ya karena kita masih dalam pandemi COVID-19 ya dengan varian baru XBB. Saya ingin kembali lagi ke Dr. Raisa nih, kalau kita ngomongin soal vaksin COVID-19 ya, terutama soal vaksin booster, ini beredar berbagai kabar di media sosial yang mengklaim gagal ginjal akut pada anak disebabkan oleh ASI ibu yang divaksin COVID-19. Ini benar nggak sih dok? Karena masyarakat jadi semakin was-was nih untuk divaksin. Oke. Sobat sehat semuanya, itu tidak benar ya, alias hoax saja. Meskipun kita semua ya, baik ibu hamil dan ibu menyusui juga yang divaksinasi, tapi tidak ada hubungannya dengan gagal ginjal akut. Karena sampai saat ini, nanti Dokter Nadia juga bisa menjelaskan bahwa kasus gagal ginjal akut ini kan diduga kuat terkait dengan adanya cemaran ya, yaitu ethylene glycol dan diethylene glycol yang terdapat pada obat-obatan sirup. Dan ini kedua zat cemaran ini tidak ada nih pada vaksin COVID-19. Jadi jangan termakan hoax, jangan takut. Segera booster, terutama untuk yang belum. Kemudian selalu cek ya kebenaran beritanya melalui kanal-kanal resmi pemerintah supaya tahu ini berita yang diterima ini benar atau tidak. Masih di mute, Mas Aldi. Oh iya, mohon maaf. Jadi untuk sobat sehat ya, jangan terlalu percaya dengan pesan-pesan berantai yang disebar ya di grup-grup WhatsApp ya ataupun yang dibaca di media sosial ya kan, karena belum tentu kebenarannya dan bisa dicek kebenaran informasinya melalui kanal resmi pemerintah.
Dokter Nadia, ini kalau perkembangan dari penanganan GGA atau gangguan ginjal akut di Indonesia saat ini seperti apa, Dok, perkembangannya? Ya, terima kasih Mas Odi, Sobat Sehat dan para pendengar RRI. Jadi Alhamdulillah ya, tentunya berbagai langkah upaya antisipatif dan konservatif ya untuk bagaimana kita bisa menurunkan terutama angka kesakitan dan kematian akibat gagal ginjal akut pada anak ini tentunya sudah memberikan hasil yang baik ya, karena kemudian kalau kita lihat sudah mulai terjadi penurunan yang cukup drastis pada kasus baru dan kasus kematian. Nah ini kalau kita lihat penurunan ini terutama kita dapatkan pada saat kita memulai adanya penghentian sementara penggunaan obat sirup dan cairan kepada seluruh dinas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, maupun juga tenaga kesehatan, serta juga kepada masyarakat. Dan tren penurunan ini yang tadinya kita bisa melihat satu hari itu kasus baru bisa 5-10 dan kematian itu juga bisa mencapai di atas 5. Saat ini kalau kita bisa lihat dari grafik kita seminggu terakhir ini bahwa kasus baru itu antara 0 sampai dengan 1 kasus. Kemudian kasus kematian juga mengalami angka yang sama. Bahkan kalau kita lihat kasus baru itu sudah ada 3-4 hari terakhir tidak ditemukan kasus baru. Kasus terakhir yang mungkin kita dapatkan itu adalah kasus baru 29 Oktober dan 1 November. Itu juga dikarenakan pasiennya itu masih konsumsi obat sirup yang didapatkan dari apotek. Nah, ini jadi penting sekali kami menghimbau kembali untuk apotek tidak menjual lagi terutama obat-obat yang sudah ditentukan oleh Badan POM, karena ada 156 obat sebenarnya yang sudah bisa dikatakan aman oleh Badan POM dan itu yang bisa digunakan kembali. Dan 12 obat yang memang dalam bentuk sirup dan cairan yang saat ini belum bisa digantikan dengan bentuk yang lain sehingga Badan POM mengizinkan untuk bisa digunakan tapi dengan pengawasan dokter ataupun petugas medis. Nah, kita tahu kalau kasus baru itu terjadi penurunan sejak kita melakukan ya penghentian sementara penggunaan obat sirup dan cairan, dan kasus kematian juga mengalami penurunan, terutama kita memulai terapi pengobatannya dengan antidot fomepizol. Nah, ini kita bisa lihat bahwa fomepizol ini saat ini sudah ada 246 vial obat yang kita datangkan baik dari negara Jepang, Singapura, dan Australia. Alhamdulillah 87% obat ini gratis ya, merupakan hibah dari negara Jepang dan Australia. Dan kalau kita lihat saat ini fomepizol ini sudah didistribusikan di seluruh provinsi, di 34 provinsi, rumah sakit provinsi untuk tentunya sebagai antisipasi kalau ada kasus-kasus, karena kita tahu bahwa penggunaan antidot fomepizol ini semakin dini kita gunakan pada stadium yang dini juga dari anak-anak yang menderita gagal ginjal akut, maka hasilnya akan lebih baik dan tentunya akan lebih cepat memberikan kepulihan pada anak-anak kita. Nah, kita masih terus ya mencari penyebab pasti. Saat ini kalau kita lihat ada tentunya data yang konsisten karena dari seluruh rumah sakit yang melakukan pemeriksaan intoksikasi pasien-pasien gagal ginjal akut itu ditemukan zat toksik etilen glikol maupun dietilen glikol, sehingga ini pola yang konsisten ini menunjukkan bahwa etilen glikol dan dietilen glikol merupakan faktor resiko utama ya penyebab daripada gagal ginjal akut ini, dan ini tentunya harus menjadi kewaspadaan kita. Perlu kami ingatkan kembali bahwa orang tua perlu memperhatikan gejala dan memahami tanda-tanda daripada gagal ginjal akut ini. Yang pasti adalah keluhan utamanya adalah buang air kecil pada anak yang jumlah maupun frekuensinya berkurang. Nah, kami ingatkan kembali kalau kemudian ada tanda-tanda seperti ini,
Misalnya kalau anak yang menggunakan misalnya diapers, perhatikan kalau biasanya sudah sekian jam harusnya sudah basah tapi masih kering. Nah, ini tentunya harus dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan segera. Dan jangan lupa kalau anak kita demam, sakit, jangan buru-buru diberikan obat dalam bentuk sirup atau cairan. Konsultasikan bila perlu ke tenaga kesehatan terlebih dahulu sebelum memberikan pengobatan. Sebagai pertolongan pertama, bisa gunakan kompres ataupun juga upaya-upaya lainnya. Baik, terima kasih Dr. Nadia atas pemaparannya, dan kita masuk ke sesi Q&A. Ini ada satu pertanyaan dari Ryan K03 yang bertanya, kalau boleh jangan semua obat sirup di stop, yang di stop itu yang diduga bermasalah aja. Anak saya sakit demam, udah dikasih obat serbuk tapi tidak mempan karena biasa pakai sirup sehari jadi sembuh. Jadi saya minta tanggapannya dari dua narasumber, yaitu Dr. Reisa terkait alternatif penanganan demam pada anak sebaiknya seperti apa, dan juga Ibu Nadia dapat menanggapi terkait obat sirup yang di stop pemerintah saat ini. Silakan untuk mungkin Dr. Reisa terlebih dahulu. Baik. Terima kasih tadi Rayanka tadi ya. Semoga anaknya cepat sembuh ya. Tapi meski demikian harus memahami dulu bahwa demam itu sebenarnya adalah salah satu gejala atau respon tubuh terhadap infeksi. Jadi tubuh kita ini sedang berperang lah ya melawan kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir kalau demamnya terlalu tinggi, barulah harus dikonsultasikan atau langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Tapi kalau memang demam biasa itu memang harus diperhatikan dulu. Nggak perlu harus langsung benar-benar diturunkan, kecuali ada riwayat kejang demam sebelumnya ya. Tapi kalau tidak ada riwayat kejang, sebenarnya nggak perlu panik. Pertama kita harus pastikan anak ini mendapat asupan cairan yang cukup. Jadi ketika demam dia harus banyak cairan. Kalau misalnya nggak kuat minum, sebenarnya bisa dikombinasikan dari makanan yang bentuknya sup atau jus yang dibuat, gitu ya, dan lain-lain. Pokoknya semua cairan masuk itu bisa membantu untuk meredakan demamnya dan menghindari dehidrasi. Kemudian lakukanlah kompres dulu, ya. Kompres yang digunakan sekarang ingat ya, pakainya air hangat, jadi jangan kompres dingin atau air es gitu ya. Pakailah kompres air hangat yang misalnya diletakkan di dahi, dilipat ketiak, di lipatan pangkal paha gitu ya. Dan kemudian anaknya juga dipakaikan baju yang nyaman, yang tipis, yang tidak ketat atau terlalu tebal bahannya supaya suhunya nggak tambah naik lagi. Terus usahakan suhu ruangannya juga yang nyaman buat anak-anak, jangan terlalu panas dan jangan terlalu dingin. Kalau misalnya anaknya masih balita, bayi, ya ini kan bisa skin to skin contact. Jadi sama orang tuanya bisa dipeluk supaya lebih nyaman. Biasanya demamnya akan lebih cepat turunnya juga, ya. Apalagi kan lebih hangat ya biasanya ya tubuh orang tuanya. Dan kalau memang ternyata demamnya kok nggak kunjung turun, kemudian disertai dengan keluhan-keluhan yang lain yang lebih berat, tentu harus konsultasi ke dokter. Nah, ketika sudah diberikan pengobatan, memang sampai saat ini kan ternyata masih banyak nih obat-obatan yang dalam bentuk sirup yang belum diperbolehkan. Nah, mana yang sudah boleh, mana yang tidak, saya harap segera update ya. Di websitenya Badan POM juga sudah tersedia, Kementerian Kesehatan juga selalu melakukan update. Nah, ini kita sebagai orang tua nih harus tanggap ya, kita harus paham mana yang bisa diberikan, mana yang tidak. Dan sebenarnya tadi kan ditanya nih bentuknya serbuk ya atau puyer kan. Sebenarnya itu sama saja. Biasanya tuh obat yang sama dalam bentuk itu dicairkan atau diberikan pengencer yang dalam bentuk sirup. Jadi sebenarnya dosisnya sama. Nah, kenapa nggak kunjung turun? Nah, ini yang harus diperhatikan. Konsul lagi ke dokternya untuk tahu apakah ini memang perjalanan penyakitnya demikian, ataukah memang sudah dibutuhkan tambahan obat yang lain, atau memang dosisnya yang kurang tepat dan lain sebagainya. Begitu dari saya. Baik, terima kasih Dr. Reisa. Silakan kalau dari Dr. Nadia menanggapi pertanyaan dari Ryan K03. Ya, terima kasih Mas Rainka 03. Ini ya, jadi pertama bahwa
upaya kita menghentikan sementara penggunaan obat sirup maupun cairan ini adalah tentunya untuk kita berharap jangan ada lagi anak-anak kita yang kemudian mendapatkan sakit gagal ginjal akut ini. Karena kita sudah lihat ya, jadi ini tentunya merupakan upaya konservatif kita untuk menyelamatkan anak-anak balita kita terutama. Nah, kita sudah lihat bahwa sejak kita menghentikan penggunaan sirup atau cairan ini, kasus baru itu turun sangat drastis. Kita hanya 1 kasus, bahkan target kita saat ini kalau bisa jangan ada kasus baru lagi dan jangan ada kematian. Nah, itu tentunya yang kita harapkan bahwa kita dengan menghentikan penggunaan sirup ataupun obat cair ini bisa kita tentunya kendalikan dan kita tekan sampai tidak ada lagi kasus baru maupun kematian. Nah, tentunya kalau kita melihat bahwa beberapa obat sebenarnya sudah disampaikan oleh Badan POM, itu ada obat-obat yang sudah aman untuk digunakan karena dia tidak menggunakan pelarut yang mungkin kita ketahui sebagai pelarut yang bisa menyebabkan zat toksik etilen glikol atau etilen glikol. Jadi ada 156 obat sirup yang sudah bisa digunakan oleh tenaga medis dan tentunya penggunaannya harus sesuai dengan aturan pemakaian ya, sehingga tentunya ini bisa aman. Tetapi ini perlu tadi disampaikan bahwa kalau anak kita demam, pastikan jangan langsung menggunakan obat, konsultasikan dulu dengan tenaga kesehatan agar obat yang didapatkan itu betul-betul adalah obat yang aman. Sementara ini tentunya kita perhatikan himbauan daripada Kementerian Kesehatan atau Badan POM untuk penggunaan obat sirup maupun obat cair tadi. Nah, ini yang tentunya kami berharap dukungan juga nih dari masyarakat seluruhnya bahwa upaya menghentikan sirup maupun obat dalam bentuk cair tadi adalah merupakan upaya kita untuk menyelamatkan anak-anak kita bersama. Pastikan kembali jaga anak kita tetap sehat dan segera kalau kemudian ada tanda-tanda buang air kecilnya berkurang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Baik, terima kasih Dr. Nadia atas responnya terhadap pertanyaan dari Ryan K03. Semoga terjawab ya untuk Ryan K03. Baik, Sobat Sehat, kita sudah di penghujung segmen talk show bersama dengan Dr. Reza. Sebelum kita tutup, boleh untuk Dr. Reza dan Dr. Nadia memberikan pesan-pesan sehat kepada Sobat Sehat. Kita mulai dulu dari Dr. Nadia, silahkan. Ya, Sobat Sehat dan para pendengar RRI dimanapun berada, tentunya pemerintah terus berupaya ya untuk mempercepat penanganan kasus gagal ginjal akut ini, termasuk juga bagaimana upaya untuk mengantisipasi ada kemungkinan potensi lonjakan kasus COVID-19 sebagai adanya subvarian baru mulai dari hulu sampai dengan hilir. Dan tentunya kami menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan perhatikan informasi-informasi yang diterima karena informasi bisa juga sifatnya adalah informasi yang hoax ya. Pastikan kebenarannya ini ada di kanal pemerintah termasuk seperti pada kanal kemkes.go.id maupun kanal-kanal sosial pemerintah lainnya. Dan yang paling penting segera vaksinasi booster suntikan ketiga untuk lebih melindungi diri kita dan kita tahu situasi saat ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Kalau Sobat Sehat, para pendengar RRI masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang masih ragu-ragu terkait tentang baik itu kasus gagal ginjal akut maupun soal COVID-19 bisa menghubungi call center kita di Halo Kemkes 1500567. Pastikan kita tetap sehat dan selalu sehat. Amin. Terima kasih Dr. Nadia atas pesan-pesan sehatnya. Silakan untuk Dr. Raisa, pesan sehatnya kepada Sobat Sehat. Baik, terima kasih banyak. Saya setuju sekali dengan apa yang Dr. Nadia sudah jelaskan. Jadi saya hanya mengingatkan saja bahwa cakupan booster di Indonesia saat ini belum mencapai target yang diharapkan ya.
target WHO adalah sudah harusnya 50% yang sudah divaksinasi booster. Tapi hingga kemarin tanggal 6 November sayangnya baru 27,86%. Sehingga ini harus disemangati kembali gitu ya. Bagi semuanya yang belum melengkapi dengan vaksinasi booster, segera lengkapi. Kita butuh kerjasama semua pihak, termasuk kesadaran diri kita sendiri dan sekitar untuk segera mensukseskan target ini. Karena ini sangat penting untuk menjaga ketahanan negara kita juga. Jangan sampai terjadi lonjakan kasus lagi, jangan sampai terjadi perawatan di rumah sakit yang banyak lagi, supaya semua gejalanya makin ringan dan kita bisa segera melalui pandemi ini. Baik, terima kasih Dokter Esa atas pesan-pesan sehatnya. Demikian tadi Sobat Sehat telah kita simak bersama berita terkini XBB dan gangguan ginjal akut bersama dengan Dokter Esa dan juga Dokter Siti Nadia Tarmizi selaku Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik. Terima kasih untuk Dokter Esa dan juga Dokter Nadia atas waktunya. Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali ya, Dok. Terima kasih banyak. Selamat Terima sore. kasih. Selamat sore. Baik, untuk Sobat Sehat dan juga pendengar RRI sekalian, untuk informasi kesehatan dapat diakses di kemkes.go.id maupun sosial media Kemenkes RI, Halo Kemkes 1567567, serta tentunya di radiokesehatan.kemkes.go.id. Terima kasih untuk Sobat Sehat yang telah bergabung baik melalui Radio Kesehatan maupun melalui sosial media IGTV @Kemenkes_RI dan @Radio Kesehatan. Terima kasih juga pendengar yang sudah mendengarkan melalui RRI Pro 3, rri.co.id, IGTV RRI Programa 3, maupun YouTube RRI Net Official dan RRI Net. Terus terapkan protokol kesehatan walaupun kita sudah divaksinasi, dan saatnya saya Audi Mantio pamit undur diri dulu. Selamat beraktivitas dan saya ucapkan salam sehat.